Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku dimanapun berada, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa di dalam dirinya terdapat 3 hal, yaitu kalau ketiga hal ini ada maka akan merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama adalah kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding selain keduanya, dan yang kedua adalah kalau dia mencintai seseorang karena Allah SWT, dan yang ketiga adalah kalau dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana tidak sukanya dia dimasukkan ke neraka. Maka yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita mencintai Allah dan Rasulnya? Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan kita cinta kepada Allah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 yang menjadikan kita mencintai Allah. Faktor ini yang membantu seorang hamba untuk cinta kepada Allah SWT. Yang pertama adalah hendaknya seorang hamba memelihara semua hal yang difardukan oleh Allah, sebab yang difardukan adalah kunci pertama dan jalan yang paling utama untuk menuju kepada Allah SWT. Karena Allah SWT melalui Rasulnya berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaih." Wa ma taqarraba ilayya, dan tiadalah sekali-kali seorang hamba mendekatkan kepadaku bi syai'in dengan sesuatu, ahabba yang lebih aku ilayya yang lebih aku sukai, mimma tarattu alaih, yaitu kecuali dengan sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan, untuk kita timbul di dalam diri kita rasa cinta kita kepada Allah, sehingga muncul kita betul-betul mencintai Allah, adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, yang fardu, yang fardu. Maka ini akan menjadikan kita muncul di dalam diri kita rasa cinta kepada Allah. yakni amal-amal yang difardukan ini adalah sasaran pendekatan diri seorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faktor yang menyebabkan muncul cinta di dalam diri kita kepada Allah adalah hendaknya kita membaca Al-Qur'an dengan merenungi maknanya. Tadabbur, mentadaburi Al-Qur'an seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak merenungkan Al-Qur'an? Jikalau Al-Qur'an bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Maka ayat ini hakikatnya memerintahkan kepada kita untuk tadabbur, untuk membaca Al-Qur'an dengan perenungan, penghayatan. Karena satu-satunya kalamullah yang ada di muka bumi yang dijamin originalitasnya, keasliannya hanyalah Al-Qur'anul Karim. Seperti yang Allah katakan, inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikr, yakni Al-Qur'an, dan kami pula yang membacanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Qur'an ini dengan perenungan, dengan suatu penghayatan, dan dengan kesadaran yang kita baca adalah kitab Allah termulia, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, untuk membantu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah adalah hendaknya kita banyak zikir kepada Allah SWT. Allah katakan, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah dikala berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi ingat kepada Allah setiap saat. Yadkurunallaha, ingat kepada Allah qiyaman dikala berdiri, wa qu'udan, dan dikala duduk, wa ala junubihim, dan ketika di atas pembaringan mereka. Maka dengan kita banyak ingat kepada Allah, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah SWT. Karena orang yang sedikit ingatnya kepada Allah, dia adalah orang yang digambarkan oleh Allah sebagai orang yang punya sifat munafik. Seperti yang Allah katakan, wala yadkurunallaha illa qalila, dan mereka orang-orang munafik itu tidaklah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Tidaklah dia berzikir kecuali sedikit. Zikir Bapak Ibu dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Maka itu zikir yang
sebenarnya, yaitu adalah ketiga-tiganya. Hatinya ingat Allah, ketika dia melihat apa yang dia lihat, ingat bahwa dia diciptakan oleh Allah. Misalnya menyebut asma Allah, dan perbuatannya tunduk patuh dengan aturan Allah. Maka inilah juga akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Dan yang keempat, yang bisa membantu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah adalah hendaknya seorang hamba memperbanyak amal sunnah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, atau dengan puasa sunnah Senin, Kamis, atau dengan sedekah sunnah. Maka Bapak Ibu, ketika kita melakukan 4 hal itu, yaitu 1, menjalankan yang wajib, karena yang wajib adalah sesuatu yang disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Kemudian kita banyak ingat Allah, zikir. Dan kemudian kita menambah dengan amalan sunnah. Maka insya Allah keempat faktor ini akan membantu kita, membantu seseorang untuk dapat mencintai Allah SWT. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.